Hai Closeters, balik lagi di Closet Hijab World YouTube channel bareng aku Aci dan aku Dila. Kita dalam series Hijab Your World, di mana kita bakal ngomongin keseharian muslimah. Karena bentar lagi udah mau masuk bulan puasa nih Closeters. Pasti kayak ada kebingungan kita kayak tentang ketentuan puasa ya Del ya. Mulai dari puasa sunnah, puasa wajib gitu. Nah makanya kita hari ini mau ngundang seorang ustazah buat ngobrol-ngobrol ya Ci, buat tanya-tanya juga sebenarnya gimana sih ketentuan puasa wajib dan sunnah yang sesuai menurut Islam gitu. Tapi sebelum mulai videonya seperti biasa kita mau say thank you dulu ke brand yang udah sponsorin video ini. Di video kali ini, Closet mau ngenalin satu produk asal Korea yang memenangkan penghargaan 5 Beauty Awards. Produknya adalah Mamo Red Energy Recovery Serum yang bisa membuat kulit lembut hanya dalam 5 hari pemakaian. Rahasianya itu ada di kandungan pomegranate polyphenol yang diekstraksi dengan metode khusus. Nah, untuk kalian yang pengen tahu info lengkapnya, bisa langsung cek ke Instagram @mamongindonesia. Closeters, sekarang kita sudah hadirkan Ustazah Lulung atau yang biasa dikenal dengan Umi Lulung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayangku. Alhamdulillah berkat doa semuanya Umi sehat walafiat. Panggilnya Umi aja nih ya? Iya panggilnya Umi aja. Umi boleh dong perkenalan sedikit tentang Umi ke Closeters. Simpannya apa juga? Oh iya, makasih kakak-kakak yang cantik-cantik manja ya. Closeter, nama Umi adalah Umi Lulung Mumtazah, tapi kalau di Instagram Lulung Manis ya. Anak Umi udah 2, alhamdulillah. Dan juga Umi alhamdulillah kegiatan ya syuting sana syuting sini, biasanya Ustazah kondang ya. Makasih dan taklim seperti itu. Oke, Ustazah. Nah Ustazah, aku tuh dulu tuh sering banget nih ngobrol sama temen aku kayak tentang puasa Syawal sama puasa ganti gitu. Oh, puasa kodok maksudnya. Iya. Dulu tuh kayak temen aku bilang kalau misalkan nggak apa-apa kok puasa Syawal duluan baru puasa ganti gitu kan. Tapi setelah aku searching di internet tuh kayak ada juga yang bilang harus puasa wajib dulu baru boleh puasa Syawal. Tapi sebenarnya puasa Syawal itu waktunya cuma sebulan tuh. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Gitu. Jadi, Closeter yang tercinta, jadi kalau kita ngomongin hutang puasa, emang tuh kita punya kewajiban kepada Allah untuk membayarnya, benar nggak sih? Karena kutiba alaikumusiyam, karena yang namanya puasa ini kutiba alaikum sudah sangat diwajibkan. Hal yang diwajibkan itu pasti harus kita bayar. Nah, salah satunya adalah perbedaan pendapat tadi. Ada yang bilang katanya Syawal dulu, baru kodok. Ada yang bilang kodok dulu dong yang wajib, baru Syawal. Nah, ini kita buka surat 39 ayat 18 ya. Dinyatakan apa? Kalau kita mengaji itu kan kadang memang banyak pendapat. Allazina yastaminal qaul, orang-orang mendengarkan perkataan, ini bilang begini, ini bilang begini, kita tampung aja dulu. Tapi kemudian fayatibuna asanahu, ikuti mana yang paling baik. Apa yang paling baik? Misalnya kita perempuan nih. Kalau misalnya kita kodok dulu, mungkin kodok kita panjang, ada 7 hari atau ada 14 hari misalnya. Tiba-tiba kita pengen puasa Syawal, bulannya udah habis. Nggak dapat kita Syawalan ya kan? Karena kita ngomongin utang. Tapi kalau misalnya kita Syawalan dulu boleh dong, itu memang boleh dinyatakan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau perempuan boleh Syawalan dulu, kan cuma 6 hari. Ya kan, 6 hari, taruhlah misalnya Senin sampai Senin lagi. Begitu, insya Allah ada waktu kita bayar yang wajib. Kalau hadis dari Aisyah. Tapi kalau misalnya pendapat ulama yang lain bilang kodok dulu dong, karena yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Nah, kita ambil tengah-tengah. Kita ini wanita yang bagaimana? Misalnya kalau Umi nih, maaf kate nih, misalnya udah menopause, yang nggak perlu ganti-ganti, orang udah kagak datang bulan. Nah, untuk yang cantik-cantik manjalita, ya kan masih ada datang bulannya, gimana? Ya udah ya kalau gitu, aku ambil pendapat Aisyah deh, dengan aku cari Syawalnya dulu, baru setelah itu nanti kodok. Jadi dua-duanya boleh, yang nggak boleh tidak puasa dan cerewet. Dan nggak ganti ya? Nah itu dia, gitu. Ustazah, dulu tuh kan pas zaman sekolah nih, kayak aduh suka lupa bayar utang, namanya juga masih anak-anak Ya ampun, jangankan ente anak-anak. Umi dulu juga kuliah seperti itu. Iya sih Ustazah. Nah itu bayarnya tuh gimana sih Ustazah? Kadang tuh aku pernah dengar kayak harus dibayar double gitu, atau ada yang sambil dibayar pakai zakat atau fidyah gitu-gitu ya. Maksudnya iya, itu gimana sebenarnya yang baik? Kalau ngomongin kita dulu zaman masih SMP,
kemudian SMA, kemudian kuliah, banyak banget puasa kita yang tinggal gitu ya. Gimana cara gantinya? Kalau kata surat Al-Baqarah sih dinyatakan apa? Fa'iddatun min ayamin uhor. Maka kalau kamu misalnya kalah dalam puasa itu, iddatun min ayamin uhor, ganti pada hari yang lain tapi dengan sesuai hitungannya. Ya kalah 3 ya bayar 3. Kalahnya 6 ya bayarnya 6, kan iddatun min ayamin uhor, hitungannya begitu kata Quran gitu yang pertama. Nah yang kedua gimana, kan aku juga nggak tahu dari SMP gue berapa tuh, dari SMA gue berapa tuh, Aku udah lupa aku udah lupa jumlahnya. Maka kalau kata surat, nah surat 11 ayat 114 ya kan, innal hasanati yuzhibna sayyiati, kerjakanlah kebaikan-kebaikan yang banyak. Salah satunya ya udah kita sering-sering aja puasa sunnah Senin Kemis. Oh niatnya berarti Sambil ganti-ganti yang utang-utang yang lalu. Jadi kerjakan perbuatan baik, salah satunya puasa sunnah misalnya, perbanyak aja Senin Kemis kayak apa kayak. Yang kedua al hasanati di sini apa? Banyakin perbuatan baik ya, kita rajin sodako, rajin sholat sunnah. Karena apa? Inna hasanati yuzhibna sayyiati, karena perbuatan-perbuatan baik yang banyak itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah mungkin ini nyambung juga sama obrolan selanjutnya kali ya. Jadi boleh nggak sih Ustazah kalau misalkan kita tuh bayar hutang puasa wajib tapi disambil dengan puasa sunnah Senin Kamis gitu. Ngomongin soal boleh nggak sih kita gabung, memang ada pendapat dari Imam Suyuti, boleh-boleh aja kita mengkodok puasa di bulan Syawal, tapi niatnya tetap kodok yang wajib. Misalnya nih, ini udah bulan Syawal nih, aku masih punya utang nih 6 hari Ramadan kemarin, udah aku puasa aja deh ya, tapi janjinya adalah niat yang wajib. Karena apa? Kan yang wajib itu yang kodok, tapi dikerjanya di bulan Syawal ya kan. Maka menurut Imam Suyuti pahalanya 2, pahala ganti dan pahala dapat bulan Syawal. Jadi jangan puasa Syawal yang dinaikin, tapi yang wajibnya dulu, tapi kebetulan di bulan Syawal, maka pahalanya pahala Syawal dapat. Gitu. Ini kalau kata Imam Suyuti. Tapi kalau kata imam yang lain, mazhab yang lain, ya Syawal mah Syawal sendiri, ya kan, utang mah utang sendiri. Kalau misalnya seperti itu pelit amat jadi orang. Karena apa? Bayangin, misalnya Umi ngutang sama kakak Bila 100.000 ya kan, udah ngutang. Terus tiba-tiba Umi udah kasih dong bayar utangnya. Terus kamu bilang gini, sebenarnya sih aku pengen ngasih Umi duit 100.000, tapi kan niatnya itu tadi aja, anggap aja aku ngasih Umi 100.000 tapi Umi ganti 100.000 lah, berarti pelit. Terus kalau mau ngasih sama gue berutang beda dong. Beda. Seperti itu. Jadi kita di tengah-tengah yang mana? Ya kita pokoknya banyak perbuatan baik. Puasa itu kita yang wajibnya yang kita dahulukan, tapi di bulan apanya misalnya itu dapat pahalanya. Mungkin di bulan Rajab dapat pahala Rajab, mungkin di bulan Sa'ban dapat pahala Sa'ban. Yang penting puasa. Nah kalau misalnya kita lagi ada dalam masa pengobatan atau misalnya lagi program tentang kesehatan gitu, pokoknya kita ada sakit lah gitu ya. Gitu. Terus kan kayak misalnya sehari harus minum obat 3 kali, kayak pagi, siang, sore. Iya pagi, siang, sore atau pagi, sore, malam gitu kan. Nah kalau dan itu minum obatnya harus wajib gitu, pakai waktu gitu ya? Iya, kalau misalnya kayak gitu gimana saja puasa? Ya, nah nanti nih pas bulan Ramadan itu puasanya bolehkah diganti nanti? Jadi kayak nggak puasa dulu atau harus tetap diwajibkan? Nah ini kalau kita dilihat dari segi medis ya kan, oh yaudah harus seperti itu, kita harus nurutin karena kan dia dengan ilmunya orang medis. Kemudian kita lihat ke Al-Quran, memang sih kalau kata Ibnu Abbas ada 5 orang yang wajib bayar fidyah, tidak wajib puasa. Ini Ibnu Abbas ya, bukan kata Umi. Yang pertama orang yang hamil, yang kedua orang yang menyusui, orang yang sakitnya memang sakit seperti itu tadi, bukan sakit yang sementara. Kalau kita kan kadang misal kalau puasa, ya aku kumat nih misalnya, itu sementara. Tapi ini memang sakit yang memang maaf banget, yang memang menurut medis udah parah, harus obat ini seperti itu. Atau orang yang bekerja keras di lombong-lombong, artinya pertambangan kayak gitu yang berat lah. Atau yang kelima orang yang sudah tua yang memang sudah tidak bisa puasa. Nah berarti tadi kriteria kalau kita kayak Ibnu Abbas, kalau sakit seperti itu ya udah bayar fidyah aja. Karena kan medis udah bilang udah nggak bisa. Karena Umi juga pernah ngeliat salah seorang teman dari segi fisik sehat, tapi pas gitu Umi tanya, kok kamu nggak puasa Kak? Karena aku punya, mohon maaf banget, punya penyakit, artinya maaf waktu itu ginjal yang memang tidak boleh berpuasa menurut medis, maka hal itu boleh dibayar fidyah. Nah Ustazah, aku juga mau nanya nih Ustazah, kalau misalkan puasa di hari Jumat tuh boleh nggak sih Ustazah, walaupun itu buat ganti bayar utang puasa sebelumnya? Oh gitu, iya Kak Dila. Jadi gini kalau saya jadi kalau kita puasa hari Jumat doang, niatnya mengganti gitu ya, kayaknya gue tinggal 1 hari nih utangnya nih, aku pengen puasa hari Jumat aja. Menurut hadis riwayat Muslim, yang punya kitab Sahih Muslim dibuka ya tentang bab puasa, itu kita nggak boleh kalau puasa hari Jumat sendirian. Karena itu adalah hari raya kita.
Jadi hari Jumat itu kalau misalnya kita puasanya sendirian hari itu doang, maka haram hukumnya. Jadi gimana dong? Harus diiringi dengan Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Karena apa? Itu tadi ketentuannya dalam hadis. Jadi kalau Nabi bilang nggak boleh ya jangan. Karena apa? Ati Allah wa ati Rasul. Kita harus taat Allah dan taat Rasul. Jadi kalau bisa, utangnya misalnya 1 nih, udah bayar aja Kamis sama Jumat, kan dapat puasa Kemisnya. Gitu. Jadi jangan melanggar saudara-saudara. Nah Umi, kan misalnya nih sebagai perempuan nih, kita kan pasti ada datang bulan gitu kan. Terus nanti misalnya nih udah puasa seharian, terus pas asar udah mau menjelang buka tuh kayak ada flek atau menstruasi kayak gitu. Itu tetap batal ya, Umi ya? Ya padahal kita udah puasa, bahasanya udah dari sahur ya. Tiba-tiba kloseter, tiba-tiba asar, udah dikit lagi maghrib, dia datang tamu bulanan. Apakah kita membayar lagi kodok atau ya udahlah pahalanya sama? Ya kalau kita melihat pendapat kita tadi di awal udah bahas kan dalam surat 39 ayat 18 Az-Zumar. Kalau kita mendengarkan perkataan, kemudian kita ikut yang terbaik. Kalau kita ikuti pendapat para ulama, berarti kamu hitungannya sudah puasa. Nah, udah dari niat awal ya kan? Karena apa? Kan masalah yang datang bulan tadi bukan kuasa kita, tapi semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dari pendapat pertama, nggak usah perlu ganti. Cuman ada orang-orang yang memang sangat hati-hati, misalnya seperti Imam Syafi'i. Jadi kalau kayak gitu, kan kamu tidak dapat puasa penuh. Ya kalau pengen lebih afdol, ganti aja. Karena lebih kehati-hatian gitu. Nah, kalau para closeters yang udah moms nih Ustazah, mungkin kayak mereka ada yang suaminya dinas di luar kota, terus datangnya cuma pas bulan puasa, terus kayak cuma sehari doang gitu misalnya. Nah, ada nggak sih ketentuan kalau misalnya berhubungan di bulan puasa tersebut? Waduh, ini pertanyaan sangat berat sekali. Ya, kloseter jadi kalau ada mungkin pengantin baru misalnya kan ya, tapi tiba-tiba dia punya pasangan yang harus tugasnya luar kota dan pulangnya hanya 2 bulan sekali misalnya. Tiba-tiba pada saat pulang jadwalnya bulan April besok nih. Udah gitu 1 hari pula ya kan, siang bolong. Sementara dia namanya maghrib udah harus ada di bandara lagi. Gimana nih? Menurut hukum pertama, memang yang namanya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya, dihalalkan bagimu untuk yang namanya maaf banget berhubungan intim suami istri ini hanya di malam hari. Uhilla lakum lailatas syiyam. Dan di siang hari nggak boleh. Tapi tiba-tiba nih maaf nih terpaksa banget kalau nggak gitu soalnya ketemu gue 2 bulan lagi. Terpaksa banget ya, saya nggak nganjurin nih, ntar viral lagi. Kalau terpaksa banget keterlanjuran. Nah ini bukan kita meremehkan ya, artinya buat orang-orang seperti ini ya siap-siap aja puasa 2 bulan berturut-turut atau kasih makan 60 orang miskin. Seperti itu. Nah itu dia tadi obrolan kita tentang puasa-puasa. Mungkin Ustazah masih ada kesimpulan yang mau dijelaskan lagi ke closeters tentang puasa sunnah dan puasa wajib? Baiklah, terima kasih kakak-kakakku semuanya ya, Kak Adila dan Kak Aci ya. Iya, jadi closeter yang tercinta, jadi kita ngomongin yang namanya puasa sunnah dan wajib, memang itu ada batasan. Kalau puasa wajib, selama tidak ada halangan kita wajib melaksanakannya. Misalnya puasa Ramadan, puasa nazar itu wajib kan, puasa kafarat, kemudian puasa apa lagi ya Bu. Jadi intinya yang namanya puasa wajib itu tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi mungkin kita bernazar jadi kewajiban, mungkin kita punya janji jadi kewajiban, mungkin kita harus mengqadha jadi kewajiban. Jadi kerjakanlah apa yang wajib, tapi jangan pernah yang namanya meninggalkan yang sunnah ya. Tapi ketika kewajiban dan yang sunnah itu bertemu, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Kenapa? Laisal birra bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Bagus sih kita puasa sunnah, tapi kalau kita masih punya utang, harusnya utang dulu yang kita kerjakan. Kenapa? Bukanlah kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Puasa sunnah baik, puasa wajib juga baik. Dan mudah-mudahan kita persiapan dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus banyak-banyak yang namanya ilmu. Karena di dalam peristiwa itu pasti banyak pertanyaan kita, fidyah kah, inilah, itulah. Maka persiapan ilmu sangat penting. Dan juga untuk bulan puasa ini, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak sudah memberikan penyampaian kepada closeters dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Amin. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan nih Ustazah ya. Iya, mudah-mudahan ya bisa ketemu lagi sama Kakak Aci dan Kak Dia. Terima kasih juga. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi obrolan kita seputar puasa bareng Ustazah Lulung. Semoga apa yang disampaikannya bisa bermanfaat untuk para closeters. Betul, dan kalau misalnya kalian punya tema-tema lain yang menarik atau enggak yang masih bingung, mungkin bisa juga kasih
saran ke kita di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian belum subscribe sama like video ini, coba di like dulu. Terus Closet juga punya ada YouTube channel loh yang bisa kalian subscribe. Ada Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Millennial, Closet Add to Cart, Closet Step Out, dan Closet Man. Nah, Closeters sudah daftar jadi premium member Closet Indonesia belum? Kalau belum, yuk download aplikasi Closet Indonesia sekarang di App Store ataupun Play Store. Karena bakal banyak nih kalian dapat benefitsnya. Salah satunya ada kalian bisa berkesempatan mendapatkan giveaway setiap minggunya. Terus ada diskon juga untuk produk-produk yang oke. Lalu kalian juga bisa berkesempatan dapetin produk-produk menarik lewat arisan virtual. Atau kalian juga bisa jadi yang pertama tahu event-event Closet dan ikutan eksklusif eventnya. Cuma 20.000 per bulan aja ya Ci ya. Bener, murah banget kan? Jangan lupa follow sosial media Closet Indonesia and see you on the next video. Bye-bye!